Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fabian Pratama yang merupakan host daripada channel Kaptain Abi Biring. Nah, kali ini saya akan membahas sejarah Perang Dingin part ketiga atau bagian ketiga. Yang belum nonton bagian pertama dan bagian keduanya diharap nonton dulu, karena ini adalah sebuah sejarah yang menyambung ya, dari bagian pertama, bagian kedua dan bagian ketiga. Nah, kali ini adalah bagian ketiganya. Saya akan membahasnya langsung ya. Lanjut. Sebelum itu jangan lupa subscribe, like, share, and komen dulu ya guys. Ayo lanjut. Nah, setelah kegagalan Amerika dalam invasi Teluk Babi, ya sekali lagi ya, ini bukan ngomong kotor ya. Invasi Teluk Babi ini yang dilakukan oleh Amerika Serikat ini, kegagalannya ini membuat malu CIA atau Central Intelligence Agency, yang merupakan agensi intelijen terhebat Amerika Serikat ya. Nah, setelah kegagalan invasi Teluk Babi, akhirnya Kuba yang sudah tahu ini pasti kerjaan Amerika, akhirnya langsung tidak mau berdamai sama sekali dengan Amerika. Nah, setelah selesainya krisis misil Kuba di tahun 1962, akhirnya Nikita Khrushchev yang merupakan Perdana Menteri Uni Soviet ketika itu akhirnya berdamai dengan Amerika Serikat, yang ketika itu juga sudah mau damai lah ya, sudah gitu. Akhirnya Uni Soviet menarik mundur semua rudal-rudal balistik antar benuanya dari Kuba ke negerinya lagi atau ke Moskow ya, ibu kota Uni Soviet ketika itu. Nah, setelah ditarik mundur ya senjata-senjata Uni Soviet tadi, ini kita lanjut ya. Setelah krisis misil Kuba ini kita harus lanjut ke topik selanjutnya, yaitu betul sekali kalian, yaitu perang. Coba betul, perang Vietnam. Siapa coba yang nggak tahu perang Vietnam? Perang Vietnam atau perang Indochina, kalau dalam bahasa yang asli atau bahasa resminya itu adalah Indochina War atau perang Indochina. Ini merupakan perang antara Perancis melawan Vietnam Utara pertamanya ya. Jadi sebelum perang Vietnam yang sebenarnya itu ada namanya perang Indochina pertama, yang merupakan perang antara Perancis dengan Vietnam Utara atau gerilyawan Vietnam Utara, yang ketika itu dipimpin oleh partai komunisnya Ho Chi Minh namanya. Bapak Ho Chi Minh, pemimpin partai komunis Vietnam ketika itu. Akhirnya mereka ini bertempur ya, berduel. Karena ketika itu setelah Jepang mundur dari Vietnam dan kekosongan pemerintahan sama kayak di Indonesia ketika itu, ini dikuasai oleh Bapak Ho Chi Minh ini. Namun Prancis sangat tidak memudahkan saja. Enak bener itu negeri jajahan gua dulu, ngapa tiba-tiba langsung diambil katanya. Ya nggak, betul kan? Langsung akhirnya samalah kayak Belanda di Indonesia. Akhirnya Prancis langsung menggempur semenanjung Vietnam ya. Ini Bapak Ho Chi Minh memerintahkan gerilyawannya atau North Vietnam Army NVA ini untuk bertempur ria dengan Prancis. Gila ya. Hal ini menyebabkan Prancis mundur karena gerilyawan NVA ini terlalu kuat ya, strateginya terlalu membagongkan ya, terlalu hebat lah intinya. Akhirnya Prancis yang ketika itu negerinya dipimpin oleh Charles de Gaulle, seorang militan dari Prancis di zaman Perang Dunia Kedua dulu, akhirnya memerintahkan seluruh militer Prancis yang ada di Vietnam itu untuk mundur. Akhirnya Charles de Gaulle meminta secara resmi kepada Amerika Serikat atau meminta tolong kepada Amerika Serikat untuk mengirimkan beberapa segelintir pasukannya untuk datang ke Vietnam ini untuk bertempur dengan si komunis. Dia tahu bahwa Amerika itu musuh bebuyutan dari
Uni Soviet yang komunis. Artinya dia musuhnya komunis ya enggak. Berarti kapitalis ya si Amerika ini melawan si komunis, si Vietnam ini. Ya udah cocok lah gitu. Akhirnya bertempurlah mereka. War katanya. Pertempuran pertama dilakukan dengan operasi daripada CIA lagi, yaitu Central Intelligence Agency lagi dan lagi, yaitu Operation Rolling Thunder yang menyebabkan 3 mantra militer atau pertahanan itu dikerahkan. Jadi tiga mantra itu dikerahkan, yaitu udara atau US Airborne. Terus yang kedua US Army darat ya, angkatan darat, dan dan juga US Marine atau amfibi atau laut ya, dari angkatan laut. Jadi angkatan laut, angkatan udara dan angkatan darat itu dikerahkan oleh si CIA ini dalam Operation Rolling Thunder. Dalam Operation Rolling Thunder ini terjadilah pengeboman oleh pesawat B-29 Super Fortress milik Amerika Serikat ke wilayah strategik daripada Vietnam ini. Dibom, boom boom. Namun tidak semudah itu saja. Jet MiG-29 milik si Vietnam yang dipasok oleh Uni Soviet ini dengan sangat mudahnya berhasil menjatuhkan beberapa B-29 Super Fortress ya. Tapi nggak semuanya hancur ya. Jadi masih bisa dibilang 50-50 ya. Ada wilayah strategikal Vietnam ini yang hancur, dan juga kerugian dari pihak Amerika Serikat yaitu hancurnya beberapa unit B-29 Super Fortress-nya ya. Nah setelah itu Amerika dendam pasti ya. Masa negara superpower, negara adidaya dihancurkan, bagong katanya. Akhirnya dia serang, serbu katanya. Akhirnya serbu katanya. Ya. Si presiden Amerika ketika itu bilang serbu. Akhirnya serangan operasi ini dilanjutkan. Lanjut katanya. Akhirnya pertempuran masih tetap terjadi di Vietnam hingga dari 1965 ya itu ya, hingga 1975. Berapa tahun lagi itu coba kalian hitung sendiri, oke? Nah, jadi di tahun 1975 singkat cerita, pertempuran perang Vietnam ini akhirnya berakhir dengan kekalahan CIA dan juga Amerika Serikat. Kenapa? Nah, ini juga disebutkan bahwa CIA ini menjadi malu bener ya, karena dia gagal mempertahankan wilayah Vietnam dan juga gagal melindungi militer Amerika Serikat di front Vietnam atau front Indochina ya. Akhirnya setelah mendengar kabar kekalahan CIA dan militer Amerika Serikat ya, si presiden Amerika Serikat ketika itu akhirnya menarik mundur CIA juga pasukan militernya ya. Saya kasih tahu bahwa di situ militer Amerika sudah dikembangkan dengan adanya senjata sinapang M16 ya atau M16, terus ada lagi AR-15, lalu ada lagi M14 ya ada. Terus ada lagi senjata seperti tank ya, tank yang udah di-upgrade lagi, bukan lagi tank Sherman ya. Terus adanya pasukan elit bentukan dari Amerika sendiri yang bernama Delta Team Force, Navy SEALs, itu semuanya dikerahkan. Untuk apa? Betul, untuk menyerang NVA atau menandingi kekuatan NVA, North Vietnam Army ini. Namun dengan kekuatan NVA ya, dengan strategi gerilyanya atau juga semacam taktik-taktik jebakan mautnya, akhirnya membuat Amerika mundur dan ciut atau ketakutan dari front Vietnam ini. Hebat ya. Lalu setelah kekalahan Amerika di front Vietnam, akhirnya Vietnam
Selatan ya. Jadi Vietnam Selatan, ada lagi Vietnam Selatan ini, gue lupa ngomongnya. Jadi Vietnam Utara dan Vietnam Selatan sebelum itu. Vietnam Selatan ini dipimpin oleh seorang kaisar, bentukan boneka seperti negara boneka lah ya oleh si Prancis ini. Namun akhirnya diserang lah. Akhirnya membuat Hanoi yang ketika itu merupakan ibu kota daripada Vietnam Utara akhirnya menyerbu. Ya, mengerahkan NVA. Setelah Amerika pergi dari Vietnam Selatan atau Saigon yang ketika itu ibu kota Vietnam Selatan sendiri, ini SVA atau South Vietnam South Vietnam Army ya atau militer Vietnam Selatan ini hanya bertempur dengan NVA. SVA melawan NVA ini sangat jauh ya. SVA itu kurang strategi menurut gue ya. Sedangkan NVA ini ahli banget gitu. Akhirnya membuat SVA kalah telak dan jatuhnya Saigon atau Fall of Saigon membuat kaisarnya dibunuh atau dieksekusi mati. Innalillahi. Setelah kematian kaisarnya ketika itu, akhirnya NVA atau North Vietnam Army di bawah naungan Ho Chi Minh, yaitu pemimpin Vietnam ketika itu, akhirnya menguasai Vietnam Selatan dan memerintahkan bahwa Hanoi adalah ibu kota yang tetap daripada negeri Vietnam ini. Setelah itu, tak lama setelah kemenangan dari pasukan Vietnam ini, akhirnya Bapak Ho Chi Minh atau pemimpin parti komunisnya meninggal dunia karena sudah tua ya. Setelah kematian Bapak Ho Chi Minh, Amerika langsung senang ya, tapi nggak senang bener, dan mereka masih belum berdamai sama Vietnam. Namun sekarang udah ya, karena udah disokong PBB, udahlah damai Amerika, biar udah nggak jadi konflik lagi, udah akhirnya damai ya kan. Lanjut. Jadi setelah di tahun 1975 kita langsung si Bapak Nikita Khrushchev ya, sang perdana menteri yang dari krisis misil Kuba dia ya sampai perang Vietnam, dia tuh udah mengendalikan lah intinya di perang dingin ini, sangat hebat dia. Namun akhirnya dia jatuh juga pemerintahannya oleh Mikhail Gorbachev. Jadi menganggap dirinya bukanlah perdana menteri tapi presiden. Presiden Mikhail Gorbachev namanya. Nah, Presiden Mikhail Gorbachev ini akhirnya langsung mengebombardir negara tetangganya, yaitu Afghanistan di Timur Tengah ya. Karena itu berbatasan mereka. Kenapa alasannya? Karena mereka katanya, ujarnya, ingin menyebarkan teori Marxisme-Leninisme di dunia ini dengan cara perang Soviet-Afgan atau invasi Soviet ke Afghanistan. Dan invasi ini dinyatakan gagal. Kenapa begitu? Karena CIA atau Central Intelligence Agency lagi langsung menyokong para mujahidin atau pasukan pertahanan Afghanistan ketika itu untuk bertempur melawan Spetsnaz dan Red Army. Spetsnaz itu apa? Pasukan elitnya gitu. Pasukan elitnya negeri beruang merah ini ya. Jadi akhirnya pertempuran masih tetap terjadi dengan kekalahan Uni Soviet karena di situ ternyata mujahidin dipasok dengan rudal Javelin, M16A2, AR-15 upgradean terbaru. Pokoknya banyaklah senjata-senjata Amerika di situ. Akhirnya mujahidin menang. Dan akhirnya Soviet mundur dari negeri Afghanistan. Hebat ya guys. Jadi yang belum tahu Afghanistan itu apa, yang sekarang dikuasai Taliban lah intinya ya. Tuh. Setelah kekalahan Uni Soviet, dan disitulah kita bisa melihat titik lemahnya ya. Jadi setelah itu akhirnya Uni Soviet mundur terus sampai ke Moskow ya. Kita tahu artinya kalah dia. Nah, di situ akhirnya setelah itu KGB atau Badan Intelijen Uni Soviet ketiga itu akhirnya bermusuhan dengan CIA dengan operasi-operasi nuklir, terus operasi-operasi penguntitan dan lain-lain ya. Hal itu menyebabkan kematian banyak orang, lumayan.
ya, dengan tuduh-tuduhan, kamu pasti intelijen KGB, kamu pasti intelijen CIA, gitulah ya. Jadi setelah setelah kekuatan besar dari CIA dan KGB ini berkembang, akhirnya persaingan intelijen ternyata tidak bertahan lama ya, karena ternyata banyaknya agen ganda dari KGB atau banyak juga agen-agen KGB yang menjual informasi ke Amerika atau CIA, akhirnya menyebabkan KGB ini menjadi banyak yang korupsi lah gitu ya. Di sana nggak ada KPK ya, nggak ada Komisi Pemberantasan Korupsi, mana ada dulu ya, dulu nggak ada di Uni Soviet itu. Di sana dia biarkanlah ya badan intelijen itu jadi korup ya. Akhirnya setelah kekalahan Uni Soviet di front Afghanistan ini, akhirnya CIA langsung bertahan ya. Setelah itu KGB yang merupakan intelijen di tahun 1991, KGB ya, yang merupakan intelijen daripada Uni Soviet sendiri, langsung mengkudeta militer dengan mengerahkan tank-tank pertahanan. Serbu ya, tank-tank militer milik Uni Soviet itu dikerahkan. Dan ternyata Red Army dan KGB ini sudah tidak senang dengan pemerintahan Mikhail Gorbachev ini. Akhirnya kudeta ini berjaya dan akhirnya Mikhail Gorbachev turun dari pemerintahannya dengan memperbolehkan berdirinya negara setelah Uni Soviet. Itu kehancuran Uni Soviet atau the fall of Soviet Union, yaitu adalah yaitu bendera Uni Soviet ini, bendera Uni Soviet yaitu palu arit kuning dengan campuran warna merah, itu akhirnya runtuh dan diturunkan dari Moskow ya, dari bendera Moskow itu, dan diganti dengan bendera Federasi Rusia atau Republik Federasi Rusia, yaitu bendera putih ya, atasnya putih, terus di bawahnya ada biru dan di bawahnya lagi ada merah. Akhirnya itu saja sih ya penjelasan dari saya sendiri yang merupakan seorang sejarah ini. Itu saja sih mengenai sejarah Perang Dingin. Itu saja penjelasan dari saya sendiri. Saya mengucapkan kalau ada salah-salah kata atau salah-salah omong atau salah informasi, gue harap tolong ditaruh di kolom komentar ya guys, biar saya bisa koreksi untuk video selanjutnya. Nah, nanti komentar juga ya mengenai video selanjutnya apa ya guys. Oke, jangan lupa ditunggu ya guys. Sampai jumpa di video konten selanjutnya.